Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan membahas tentang paradigma positivisme. Apa itu paradigma positivisme? Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan nama anggota kelompok dari kelompok 3. Yang pertama, ada DDM Robi Fauzi, yang kedua ada Kansal Tafino, dan yang ketiga ada Muhammad Raffi Raditya. Pengertian positivisme, suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisika, tidak mengenal adanya spekulasi, semua didasarkan pada data empiris. Positivisme merupakan empirisme yang dalam segi-segi tertentu sampai kepada kesimpulan logis ekstrim, karena pengetahuan apa saja merupakan pengetahuan empiris dalam satu atau lain bentuk, maka tidak ada spekulasi dapat menjadi pengetahuan. Sejarah positivisme. Pada dasarnya, positivisme adalah sebuah filsafat yang meyakini bahwa satu-satunya pengetahuan yang benar adalah yang didasarkan pada pengalaman aktual fisikal. Pendiri filsafat positivisme yang sesungguhnya adalah Henry de Saint-Simon, yang menjadi guru sekaligus teman diskusi Comte. Menurut Simon, untuk memahami sejarah, orang harus mencari hubungan sebab akibat, hukum-hukum yang menguasai proses perubahan. Paradigma positivisme menurut para ahli. Yang pertama, menurut Auguste Comte, suatu metode pengkajian ilmiah dan suatu tingkatan dalam perkembangan pikiran manusia. Menurut Emile Durkheim, baginya, fakta sosial memberikan definisi bagi sosiologi. Sosiologi adalah kajian ilmiah mengenai fakta sosial. Ciri pokok positivisme dalam sosiologi ditemukan dalam cara disiplin ilmu yang mengkonsepsikan fakta-fakta sosial. Yang ketiga, Talcott Parsons. Positivisme Talcott Parsons berdasarkan pada konsep realisme analitis. Istilahnya, realisme menunjukkan eksistensi suatu dunia objektif dari kejadian-kejadian yang tidak acak, yang bersifat eksternal bagi pengamat sosiologis. Istilah analitis mengacu kepada tipe konsep yang apabila diformulasikan dengan benar, menurut Parsons, bisa dengan tepat mempresentasikan dunia di luar kita. Ciri-ciri paradigma positivisme. Yang pertama, objektif dan bebas nilai. Yang kedua, fenomenalisme, tesis bahwa realitas terdiri dari impresi-impresi. Yang ketiga, nominalisme. Bagi positivisme, hanya konsep yang mewakili realitas partikularlah yang nyata. Yang keempat, reduksionisme. Realitas direduksi menjadi fakta-fakta yang dapat diamati. Yang kelima, naturalisme. Tesis tentang keteraturan peristiwa-peristiwa di alam semesta yang meniadakan penjelasan supranatural atau adikodrati. Yang keenam, mekanisme. Tesis bahwa semua gejala dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan mesin-mesin atau sistem-sistem mekanis. Metode paradigma positivisme. Filsafat positivisme menggunakan metode pengamatan, percobaan, dan perbandingan. Kecuali dalam menghadapi gejala dalam fisika sosial, digunakan metode sejarah. Pengamatan digunakan untuk mempelajari astronomi. Kesemuanya ini berkaitan dengan ukuran waktu, dan adapun untuk ilmu fisika, di samping pengamatan juga digunakan percobaan. Dalam percobaan ini, pengamatan tak ketinggalan. Kelebihan paradigma positivisme. Positivisme menghasilkan suatu pengetahuan yang menjelaskan realitas kehidupan tidak secara spekulatif, melainkan konkret, pasti, mutlak, teratur, dan valid. Positivisme telah mampu mendorong lajunya kemajuan di sektor fisik dan teknologi. Positivisme sangat menekankan aspek rasional ilmiah, baik pada epistemologi ataupun keyakinan ontologi yang dipergunakan sebagai dasar pemikirannya. Kekurangan paradigma positivisme. Yang pertama, analisis biologik yang ditransformasikan ke dalam analisis sosial dinilai sebagai akar terpuruknya nilai-nilai spiritual dan bahkan nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, manusia akan kehilangan makna, seni, atau keindahan sehingga manusia tidak dapat merasa bahagia dan kesenangan itu tidak ada. Terakhir, hanya berhenti pada sesuatu yang nampak dan empiris sehingga tidak dapat menemukan pengetahuan yang valid.
Selanjutnya, peran paradigma positivisme dalam ilmu komunikasi. Jadi, pada perkembangan awalnya, ilmu komunikasi berada di bawah pengaruh positivisme. Komunikasi misalnya dianggap sebagai jembatan antara manusia dengan objek di luar dirinya. Pengalaman-pengalaman manusia dianggap dapat secara langsung diekspresikan melalui penggunaan komunikasi tanpa ada kendali atau distorsi. Sejauh ia dinyatakan dengan memakai pernyataan-pernyataan yang logis, sintaksis, dan memiliki hubungan dengan pengalaman empiris. Studi kasus paradigma positivisme. Adanya fakta dari bencana kekeringan di Desa Bobang yang terjadi di setiap puncak kemarau. Kasus kekeringan air ini merupakan kejadian alam semesta yang bersifat natural. Peristiwa kekeringan air ini semata-mata merupakan peristiwa alam dan tidak ada sangkut pautnya mengenai penjelasan supranatural. Sehingga dapat dipadukan dengan salah satu ciri aliran positivisme, yaitu naturalisme. Air yang keluar sedikit dan tidak seperti biasanya. Dari uraian tersebut dapat dipadukan dengan salah satu ciri aliran positivisme, yaitu mekanisme. Dalam kasus kekeringan air yang dihubungkan dengan aliran filsafat positivisme, ini lahir sebuah pengetahuan dan pengalaman dengan pemahaman yang lebih tinggi. Hal ini karena terdapat rangkaian yang lebih spesifik mengenai kasus kekeringan ini. Dalam fenomenologi ini juga memberikan kontribusi yang berharga mengenai kasus kekeringan air ini. Mengenai kasus kekeringan air yang terjadi di Desa Bobang ini dapat dipadukan antara aliran positivisme dengan aliran fenomenalisme. Meskipun keduanya memiliki ciri yang berbeda, dalam kasus ini aliran positivisme merupakan aliran yang berpaduan mengenai pengetahuan dan pengalaman seseorang. Sedangkan fenomenologi lebih kepada kontribusi atau solusi pada sebuah kasus. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan untuk membuat video ini. Pembuatan video ini bertujuan untuk pemenuhan tugas akhir mata kuliah Filsafat Komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Weni Adityasning Arindawati, SIP MA. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.